kali ini saya akan menjelaskan tentang teori psikologi kognitif. Yang pertama yaitu pengertian dari psikologi kognitif. Jadi, psikologi kognitif adalah ilmu yang membahas mengenai persepsi, pemahaman terhadap satu informasi, alur, pikiran, serta formulasi dan jawaban seseorang. Selanjutnya, psikologi menurut Brown. Menurut Brown, psikologi kognitif adalah ilmu yang berkaitan dengan persepsi, memori, ingatan, perhatian, bahasa, dan pemikiran atau pengambil keputusan. Lebih spesifiknya yaitu menurut Sterenbeck, dia menjelaskan bahwa psikologi kognitif adalah studi tentang bagaimana seseorang memandang belajar, mengingat, berpikir mengenai suatu informasi. Jadi, secara umum, psikologi kognitif yaitu ilmu yang mempelajari persepsi, proses berpikir, ingatan, perhatian, bahasa, proses belajar, dan pengambilan suatu keputusan. Yang B, sejarah psikologi kognitif. Diawali dari rasa penasaran terhadap munculnya pengetahuan dalam pikiran merupakan fondasi awal dari adanya psikologi kognitif. Terdapat dua perspektif dalam psikologi tersebut. Yang pertama, perspektif empiris dan perspektif nativis. Perspektif empiris memandang diperoleh dari pengalaman sepanjang hidup, dan perspektif nativis menjelaskan bahwa pengetahuan sudah tersimpan dalam otak manusia sejak pertama lahir. Namun, kedua perspektif tersebut tidak dapat dibuktikan secara mutlak, sehingga terus terjadi perdebatan tanpa adanya pemenang. Kemudian pada awal abad ke-20, lahirnya behaviorisme membawa psikologi ke dalam konsep radikal. Mereka memandang psikologi manusia dan binatang hanya semata-mata psikologi stimulus respon. Kemudian pada tahun 1932, sebelum revolusi kognitif dalam psikologi, terdapat peristiwa penting yang menjadi masalah untuk behavioris, yaitu diawali dengan eksperimen yang dilakukan oleh Tolman terhadap tikus yang ditempatkan dalam suatu labirin. Kemudian pada tahun 1960-an, kemunculan ilmu psikologi kognitif diawali oleh Ulrich Neisser yang pertama kali menulis buku teks psikologi kognitif tersebut. Tulisan tersebut menyatakan beragam topik, seperti cara memperoleh pengetahuan, menyimpan pengetahuan, mengubah pengetahuan, menggunakan pengetahuan, hingga bagaimana pengetahuan direpresentasikan ke dalam pikiran. Yang C, teori psikologi kognitif. 1. Teori perseptual. Para psikologi mengembangkan dua teori utama mengenai cara manusia untuk memahami dunia. Teori pertama yaitu teori persepsi konstruktif dan teori persepsi langsung. Teori persepsi konstruktif menjelaskan bahwa manusia melakukan konstruksi persepsi secara aktif dan memilih stimulus atau rangsangan dan menggabungkan sensasi tersebut ke dalam memori mereka. Yang kedua, teori persepsi langsung menjelaskan bahwa persepsi berbentuk dari perolehan informasi secara langsung dari lingkungan. Teori ini menjelaskan bahwa informasi dalam stimulus merupakan elemen penting dalam persepsi dan bahwa pembelajaran serta kognisi tidaklah penting dalam persepsi karena lingkungan telah memiliki cukup informasi yang dapat kita gunakan sebagai interpretasi. Yang D, teori perhatian selektif dan terbagi. Yang pertama, paradigma dasar perhatian selektif. Pada tahun 1953, peneliti melakukan eksperimen naturalistik yang bernama pembayangan atau shadowing. Di sini, individu akan mendengarkan dua pesan berbeda dengan mengatakan pesan tersebut setelah mendengar pesan. Dengan kata lain, individu harus mengikuti satu pesan dan mengabaikan pesan yang lain. Yang kedua, teori perhatian selektif. Poin pertama, model broadband, yaitu adanya suatu penyaringan informasi yang dicapai setelah melalui tingkat sensorik. Poin kedua, model selektif Murray,
yaitu pesan yang kuat dan sangat menonjol, yang dapat menembus sistem penyaringan perhatian selektif, tetapi pesan lain mungkin tidak dapat diterima. Poin ketiga, model atenuasi Treisman. Mekanismenya hanya untuk melemahkan kekuatan rangsangan, jika rangsangan tersebut bukan rangsangan target. 3. Perhatian terbagi. Dalam deteksi sinyal dan perhatian, sistem perhatian harus mengkoordinasikan pencarian untuk banyak fitur secara bersamaan. Ini adalah tugas relatif yang sangat sederhana, jika tidak mudah, namun kadang sistem perhatian harus melakukan 2 atau lebih tugas terpisah pada waktu yang bersamaan. Yang E yaitu ruang lingkup psikologi kognitif. Berikut ruang lingkup dan penjelasannya menurut psikologi kognitif menurut Solso, Maslin, dan Maslin. Pertama, neurosains kognitif berfokus pada fungsi-fungsi otak yang mendasari pembentukan pengalaman kognitif. Sensasi, yang merupakan pendekatan atau rangsangan. Persepsi merupakan cabang psikologi yang membahas interpretasi stimuli sensorik. Pengenalan vila, yaitu sebuah instruksi rumit yang melibatkan sensasi, persepsi, memori, dan pencarian kognitif. Selanjutnya atensi, yang merupakan pemusatan upaya mental dalam memilih peristiwa sensorik mental yang merupakan bagian dari kesiagaan. Kemudian kesadaran merupakan kesiagaan seseorang terhadap peristiwa yang terjadi di sekitarnya maupun di lingkungannya. Memori merupakan tempat untuk menyimpan informasi, baik untuk jangka panjang, jangka pendek, maupun mengubah satu informasi tersebut. Selanjutnya, representasi pengetahuan. Sejauh mana pengetahuan disimpan dengan memadai dan diambil dari dalam memori. Selanjutnya, pencitraan. Representasi mental terhadap peristiwa atau benda yang tidak ada di hadapannya. Bahasa, yaitu suatu sistem komunikasi yang mengirimkan pikiran dengan perantara bahasa, suara, ataupun simbol. Kemudian, perkembangan kognitif. Sekarang, psikologi kognitif mencangkup seluruh psikologi dan sensasi kepersepdi, pengenalan pola, atensi, kesadaran, memori, dan lain sebagainya. Kemudian, berpikir dan formasi konsep. Berpikir adalah proses pembentukan representasi mental baru dengan cara transformasi antara informasi. Kemudian, kecerdasan manusia dan kecerdasan buatan. Untuk memiliki kemampuan seperti inteligensi membutuhkan 5 kemampuan, yaitu kemampuan untuk mengklasifikasi pola, memodifikasi perilaku secara adaptif, berpikir secara deduktif, berpikir secara induktif, dan terakhir, kemampuan untuk menggunakan model konseptual. Demikian video singkat mengenai penjelasan teori psikologi kognitif dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.